Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Lutfiana dari kelas 11 TKC1. Pada video kali ini kita akan belajar yang namanya AIGRP atau kita sebut juga Dynamic Routing. Nah, untuk static itu kita melakukan konfigurasinya secara manual, sedangkan untuk dynamic itu kita akan melakukan konfigurasinya secara auto. Jadi kalau misalkan kita melakukan static routing pada routernya, lalu jaringan kita berkembang, kita menambahkan lagi router. Nah, itu artinya kita akan melakukan konfigurasi di tiap-tiap komputer lagi untuk ngasih tahu bahwa jalur ke IP router di sini itu harus lewat mana, gitu ya teman-teman. Nah, untuk dynamic itu kita tidak usah melakukan konfigurasi secara manual satu persatu. Jadi, misalkan kita sudah bikin konfigurasi lalu network kita berkembang menambahkan router 1, lalu di sini kita konekkan. Nah, yang disetting itu hanya di router yang ditambahkan saja ya, dan otomatis untuk router yang lainnya itu akan terupdate IP rootnya teman-teman. Jadi gitu ya teman-teman untuk pengenalan dynamic routing. Oke, sekarang kita akan coba untuk membuat topologinya. Di sini kita tambahkan 2 router dan juga 2 PC. Kemudian kita hubungkan. Oke, kita ganti dulu untuk namanya. Oke, misalkan di sini untuk PC1 IP-nya itu 192.168.10.2/24, dan untuk PC2 misalkan IP-nya itu 192.168.20.2/24. Untuk IP gateway di router 1 G01 ini IP-nya misalkan 192.168.10.1/24. Untuk yang di router 2 192.168.20.1/24. Dan untuk G00 router 1 ini IP-nya 10.10.10.1/24. Kemudian di router 2 10.10.10.2/24. Oke, sudah ya, kita langsung saja konfigurasikan di routernya. Kita masuk ke interface ring gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown, kemudian kita masuk ke interface gig 00, lalu masukkan untuk IP-nya itu 10.10.10.1 255.255.255.0. Oke, kemudian interface gig 01 masukkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 255.255.255.0. Kemudian oke, sudah. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk yang di router 2. Kita masuk ke interface ring gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown, kemudian kita masuk ke interface gig 00, lalu masukkan untuk IP-nya 10.10.10.2 255.255.255.0. Oke, kemudian untuk yang di gig 01 masukkan IP-nya 192.168.20.1 255.255.255.0. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek do show IP route.
Nah, ini sudah masuk ya teman. Oke, kita coba cek juga untuk yang di router 1. Itu show IP route. Oke, ini sudah masuk juga ya teman. Sekarang kita akan mencoba membahas konsep static routing dan juga konsep dynamic routing. Nah, untuk melakukan static routing itu kita harus menuliskan IP route destination, artinya tujuan, dan juga kita masukkan next hop atau gateway, artinya IP route tujuannya, dan ini adalah jalurnya. Kalau misalkan PC1 ingin melakukan komunikasi dengan PC2 menggunakan static routing, itu konfigurasinya adalah destination-nya itu 192.168.20.0/24 atau subnetworks-nya. Kemudian untuk jalurnya 10.10.10.2. Begitupun sebaliknya ya, jika PC2 ingin melakukan static routing di PC1, artinya destination-nya 192.168.10.0, kemudian untuk jalurnya yaitu 10.10.10.1. Jadi itu adalah konsep static routing. Sekarang kita akan bahas untuk konsep dynamic routing. Nah, untuk dynamic routing itu kita akan menggunakan Advertised Connected Network. Nah, apa sih Advertised Connected Network ini? Nah, misalkan di sini router 1 melakukan dynamic routing, artinya di sini router 1 melakukan Advertised Connected Network. Artinya router 1 di sini akan melakukan promosi, teman-teman. Misalkan contoh kita coba lihat di tabel routingnya. Lalu di sini kita masukkan 10.10.10.0/24 ke gig 00 dan juga 192.168.10.0/24 ke gig 01. Nah, lihatnya itu yang di C ya teman, karena L hanyalah lokal. Sekarang kita lihat juga untuk tabel routingnya di router 2. Nah, ini ada 10.10.10.0 ke gig 00 dan juga 192.168.20.0 ke gig 01. Nah, di sini router 1 melakukan Advertised Connected Network, artinya router 1 melakukan promosi ke router 2. Seolah-olah router 1 berbicara ke router 2 jika ia mempunyai IP route dengan 10.10.10.0/24 dan juga 192.168.10.0/24. Jika kamu ingin melewati IP route yang ada di sini, lewat aku saja, gitu ya teman-teman. Dari router 1 berkata ke router 2. Nah, di router 2 di sini akan melihat tabel routingnya, yaitu 10.10.10.0 dan juga 192.168.20.0. Setelah itu, bertanya kepada router 1 kalau yang 10.10 itu sudah punya, tapi yang 10.0 itu belum punya, teman-teman. Lalu di sini menambahkan dynamic routing, artinya di sini akan menambahkan IP route secara auto ya, teman-teman. Di sini akan masuk IP-nya 192.168.10.0/24 dengan next hop atau gateway-nya yaitu 10.10.10.1. Jadi di sini akan memasukkan IP route-nya secara auto ya, teman-teman. Begitupun sebaliknya, misalkan di sini router 2 melakukan Advertised Connected Network ataupun melakukan dynamic routing atau melakukan promosi ke router 1 jika ia mempunyai 10.10.10.0 dan juga 192.168.20.0. Kalau kamu ingin melewati IP sini, lewat aku saja, kata router 2. Nanti router 1 melihat tabel routingnya 10.10 itu sudah punya, tapi kalau yang 20.0 itu belum punya. Nah, di sini router pertama akan melakukan dynamic, artinya IP route-nya akan secara otomatis ditambahkan. Gitu ya teman-teman untuk konsep dynamic routing. Jadi untuk static itu secara manual, sedangkan dynamic itu auto. Nah, untuk melakukan dynamic routing itu ada beberapa protokol yang harus dipilih. Protokol yang pertama yaitu RIP. Nah, untuk RIP ini sudah jarang ya teman-teman yang dipakai, jadi kita skip saja.
Nah, untuk selanjutnya yaitu AIGRP. Nah, ini hanya untuk Cisco. Lalu ada OSPF, ini adalah open standard. Teman-teman, artinya jika router Cisco ketemu router vendor lain, itu akan menggunakan OSPF untuk konfigurasinya. Lalu ada yang namanya BGP. Nah, untuk BGP ini sama ya, open, tapi berbeda dengan OSPF dan AIGRP. Nah, pada kali ini kita akan mencoba konfigurasi AIGRP. Oke, langsung saja kita masuk pada router. Kemudian ketikkan router AIGRP. Di sini kita tanda tanyakan dulu ya, teman-teman. Nah, di sini ada 1 sampai 65535. Di sini kita bebas ya mau pilih berapa. Misalkan di sini kita 10 saja. Nah, untuk autonomous system number ini di sebuah router harus sama ya, teman-teman. Jadi di router 1 kita setting AIGRP 10, di router 2 juga itu harus 10 ya, teman-teman. Nah, setelah itu di sini kita akan melakukan advertise, artinya akan melakukan promosi ke router lainnya yang terhubung. Jadi di sini kita akan ketikkan network yang akan dipromosikan yaitu 10, 10 dan 10, 0. Oke, langsung saja. Network 10, 10, 10, 0. Kemudian network 192.168 10.0. Oke, sudah ya. Sekarang kita konfigurasikan juga untuk yang di router 2. Kita ketikkan router AIGRP 10. Kemudian masukkan network 10, 10, 10.0. Nah, teman-teman, di sini ada yang namanya peringatan ya, bahwa IP 10, 10, 10 itu sudah ada di network yang di router kedua ini. Artinya itu sudah tetanggaan ya, teman-teman. Cara ngeceknya yaitu do show IP AIGRP network. Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa IP ini sudah tetanggaan ya, bahwa di router 2 dan router 1 itu sudah punya IP 10, 10, 10.0. Nah, kita masukkan lagi IP atau network yang di advertise yaitu 192.168.20.0. Setelah itu kita coba lihat API routingnya. Do show IP route. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk 192.168.20.0 ini T ya, teman-teman. Artinya yaitu AIGRP. Bukan dynamic ya. Kita lihat lagi di router 1. Do show IP route. Nah, di sini juga ya, teman-teman, untuk yang 192.168.20.0. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini untuk yang 192.168.10.0 itu D ya, teman-teman. Artinya yaitu AIGRP. Bukan dynamic ya. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk IP divisinya. Divisi 1 IP-nya yaitu 192.168.10.2. Subnet masknya 255.255.0.
Dan untuk gateway-nya yaitu 192.168.10.1. Kemudian untuk yang di PC2 IP-nya yaitu 192.168.20.2, dan untuk gateway-nya 192.168.20.1. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba ping dari PC1 ke PC2. Kita ping ke 192.168.20.2. Oke, ini berhasil ya teman. Jadi gitu ya teman untuk dynamic routing. Oke, sekarang kita menambahkan satu router. Jadi kita akan setup topologi 3 router. Di sini PC3 IP-nya 192.168.3.2/24. Nah, untuk yang gig 01 ini di router ketiga itu kita akan menggunakan 192.168.30.1/24. Untuk gig 00 kita menggunakan 20.20.20.2/24. Dan untuk gig 02 20.20.20.1/24. Seperti biasa, di sini kita akan konfigurasi dynamic routing memakai protokol EIGRP. Oke, kita langsung saja teman-teman. Jadi yang harus dikonfigurasi itu hanya di router 2 dan router 3. Router 1 tidak usah dikonfigurasi teman-teman, karena di sini tidak ada tambahan network baru, karena di router 2 itu menambahkan network baru yaitu 20.20.20.1. Jadi kita akan setting di router 2. Nah, untuk di router ketiga kita akan setting konfigurasinya adalah IP 20.2, 30.1 dan juga 30.2. Oke, kita masuk ke router 2. Kita masuk ke interface gig 02. Kemudian no shutdown. Lalu masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.1.255.255.255.0. Oke, sudah. Kemudian kita langsung saja untuk konfigurasi EIGRP-nya. Kita ketikkan router EIGRP 10. Kemudian network 20.20.20.0. Oke, lalu kita coba cek to show IP EIGRP. Night 4. Nah, di sini belum ada ya teman, karena di router 3-nya belum kita setting. Oke, langsung saja kita konfigurasikan juga untuk yang di router 3. Kita masuk ke interface range gig 00 sampai 1. Maaf teman, di sini kita belum ke configuration. Oke, interface range gig 00 sampai 1. Kemudian no shutdown. Oke, sekarang kita masuk ke interface gig 00. Kemudian masukkan IP-nya yaitu 20.20.20.2 255.255.255.0. Kemudian kita masuk ke interface gig 01. Masukkan IP-nya 192.168.30.1. Topmasnya 255.255.255.0. Oke, kemudian kita konfigurasikan untuk EIGRP-nya. Ketikkan router EIGRP 10. Kemudian network 20.20.20.0. Oke, di sini ada keterangan ya teman, sudah tetanggaan dengan router 2. Oke, kemudian network 192.168.30.0. Oke, sudah ya. Coba kita cek lagi untuk yang router 2. Nah, ini sudah masuk ya teman.
untuk yang 20.20.2. Oke, sudah selesai ya untuk konfigurasinya. Nah, untuk konfigurasi static routing itu kita harus mengkonfigurasikan juga di router pertama. Nah, untuk konfigurasi dynamic routing ini kita hanya konfigurasi 2 router saja, teman-teman. Router yang ditambahkan dan juga router tetangganya yang disetting dynamic routingnya. Dan untuk router yang jauh itu sudah terhubung. Jadi tidak akan melakukan konfigurasi dynamic routingnya. Karena di sini router 3 ketika sudah mengadvertise ke router 2 dan router 2 nanti akan mengadvertise lagi atau mempromosikan lagi ke router pertama dan router-router lainnya yang terhubung. Kita coba cek untuk table routingnya di router 3. Do show IP route. Nah, di sini ada 10.0, 20.0 dan juga 30.0. Nah, teman-teman tahu kan bahwa kita tidak memasukkan IP 10.0 dan juga 20.0. Di sini hanya ada 30.0. Mungkin yang 20 itu ada yang kena terhubung dari si router kedua. Jadi sudah ada ya. Jadi untuk yang 10.0 itu kita tidak melakukan konfigurasi atau masukkan IP-nya ke dalam router ketiga ini. Nah, ini adalah auto atau konfigurasinya masuk sendiri, teman-teman, untuk IP yang 10.0 ini. Oke, kita coba cek di router kedua. Do show IP route. Nah, di sini semuanya ada ya, teman, yaitu 30.0, 20.0 dan juga 10.0. Kita coba cek juga untuk yang di router 1. So IP route. Nah, kita di router 1 ini tidak melakukan konfigurasi apa-apa ya, hanya di router 2 dan juga router 3. Kita tidak akan memasukkan IP 20.0 di router pertama dan juga 30.0. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat bahwa ada 30.0. Itu ditambahkan sendiri otomatis ada ya. Kita di router pertama itu tidak melakukan konfigurasi apa-apa, tapi di sini sudah masuk 30.0 dan juga 20.0. Oke, sekarang kita masukkan dulu untuk IP di PC3-nya. 192.168 30.2 dan untuk gateway-nya 192.168 30.1. Oke, sudah. Sekarang kita coba untuk kirim paket. Oke, awal-awal failure ya, teman-teman. Oke, sukses. Kita coba juga dari PC 1 ke PC 3. Oke, ini sukses juga ya, teman. Kita coba dari PC 2 ke PC 3. Nah, sukses semua ya, teman. Jadi seperti itu untuk konfigurasi EGATP. Oke, di sini saya sudah menambahkan satu switch dan juga 2 PC ya, teman. Di sini kita akan menyeting untuk VLAN-nya. Oke, di sini saya sudah menambahkan satu switch dan juga 2 PC, dan di sini nanti kita akan buat untuk VLAN-nya. Oke, kita masuk ke switch. Kita langsung saja untuk konfigurasikan. Kita buat untuk VLAN-nya. VLAN 40 dan juga VLAN 50. Oke, di sini untuk yang PC 4 ini akan menjadi VLAN 40, teman, dan sedangkan untuk yang PC 5 ini akan menjadi VLAN 50. Jadi ini untuk VLAN 40 yaitu 02 dan 50 untuk 03. Oke, sekarang kita masuk ke interface FA02. Kemudian switchboard mode akses. Kemudian switchboard akses VLAN 40. Oke, sudah. Kita masuk ke interface FA03. Kemudian switchboard mode akses.
dan switchboard akses VLAN 50. Oke, sudah ya teman-teman. Dan di sini kita juga akan menerangkan untuk yang di FA01 ini agar bisa dikomunikasikan antara VLAN 1 dengan VLAN lain. Oke, kita masuk ke interface FA01. Switchboard mode terang. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita coba cek to show VLAN brief. Nah, ini sudah masuk ya teman untuk yang VLAN 20 dengan FA02, VLAN 50 dengan FA03. Oke, sudah. Sekarang kita untuk masukkan IP nya ke router 3. Kita masuk ke interface gig 02, kemudian no shutdown, lalu masukkan IP nya yaitu 30.30.30.1 spasi 255.255.0. Oke, sekarang kita masuk ke interface gig 02 sub 40 atau yang VLAN 40 ya teman-teman. Oke, kemudian encapsulation .1q 40, kemudian masukkan IP nya .192.168.40.1 255.255.255.0. Oke, sudah. Kemudian kita masuk juga buat untuk yang interface gig 02 sub 50. Kemudian encapsulation .1q50. Kemudian masukkan untuk IP nya 192.168.50.1 255.255.255.0. Oke, sudah ya teman. Selanjutnya kita konfigurasikan untuk EIGRP nya atau dynamic routing nya. Ketikkan router EIGRP 10, kemudian masukkan network 192.168.40.0, kemudian network 192.168.50.0 dan network 30.30.30.0. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek to show IP route. Oke, ini sudah masuk ya teman untuk yang 40.0 ke sub gig 02.40 dan 50.0 ke gig 02.50. Oke, jadi itu saja untuk konfigurasi dynamic routing nya. Artinya di router 3 ini untuk VLAN 40 dan VLAN 50 itu akan di-advertise ke router-router yang sudah terhubung. Oke, di sini kita akan konfigurasi di router kedua maupun di router pertama. Kita hanya setting atau mengadvertise connection networknya di VLAN 40 dan VLAN 50 di router ketiga. Oke, sekarang kita coba cek juga untuk yang di router 2. So, IP route. Nah, di sini juga sudah masuk teman-teman untuk yang IP 40.0 dan juga 50.0. Oke, kita lihat untuk yang di router 1.
Oke, di sini juga sudah ada ya teman, 40 dan juga 50.0. Oke, sekarang kita coba untuk komunikasikan. Misalkan di sini kita ping ke 192.168.40.2. Oke, maaf teman-teman, di sini saya lupa belum masukkan untuk IP-nya. Oke, masukkan juga untuk yang TPC 5. Oke, sudah. Kita coba ping dari PC 2 ke PC 4. Nah, ini berhasil ya teman. Oke, kita coba untuk kirim paket. Oke, awal-awal pilot kita coba lagi dari PC 4 ke PC 5. Oke, sukses. Dari PC 1 ke PC 4. Oke, sukses semua ya teman. Jadi itu untuk konfigurasi filenya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.